Oke, kita akan membahas mengenai quick win strategies. Tapi sebelum itu ini ada pertanyaan bagus ini tentang vision atau target setelah mencapai smart nation apa ya? Ada negara yang melebihi dari smart nation. Oke, menarik pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya targetnya ini sebenarnya. Jadi yang kalau mau kita kembali sedikit diskusikan bahwa target dari smart nation itu sebenarnya pada proses ini, 4 proses tahapan ini. Jadi pertama faster tadi pasti, kemudian cost reduction, automation, dan ujungnya sebenarnya ini, yaitu kita punya apa ya, semacam community atau suatu lingkungan bernegara gitu kalau bahasa saya, atau berinteraksi dalam kehidupan sosial yang jauh lebih bagus, lebih baik gitu. Jadi semuanya bisa terukur dan bisa menghasilkan suatu value yang maksimal. Nah, sebenarnya kalau ditanya apa what's next setelah proses ini, tidak ada, karena sebenarnya ini nanti proses yang akan iterate. Iterate itu berulang. Jadi misalnya kayak kita kalau mereka seperti sekarang, seperti Singapura atau Cina yang sudah mungkin mencapai proses full automation-nya sudah sangat luar biasa. Kemudian beberapa aspek di better community-nya juga sudah tercapai. Yang mereka lakukan adalah enhancing itu, proses itu. Jadi smart nation-nya dinaikkan ke level berikutnya dengan membuat faster and better decision making lagi. Jadi terus berkembang gitu. Jadi dia tidak hanya berhenti, oke kita udah selesai kemudian finish, tapi ini terus berputar. Nah, jadi siklusnya semacam itu. Itu di smart nation. Uh, what's next setelah smart nation itu juga belum ada kajian yang spesifik mengenai hal tersebut, tapi sekali lagi poinnya adalah ini lebih fokus pada literate prosesnya tadi untuk mengenhance apa namanya, mengenhance lebih 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 advance ya dari penerapan smart nation. Mungkin nanti kalau kalian sempat untuk searching, coba cari juga implementasi smart nation-nya Estonia. Nah, Estonia itu salah satu yang direkomendasikan, banyak sekali literatur dan best practice yang bisa dipelajari dan bisa apa istilahnya itu bisa digunakan di mereka. Nah, jadi nanti silahkan bisa bisa melihat bagaimana perspektif mereka. Dan mereka evolusinya luar biasa karena kalau tidak salah itu plus minus ya, itu sekitar 20 tahun untuk melakukan proses itu dan mereka berhasil. Jadi mereka benar-benar from scratch dan sekarang mereka terus terus berproses ya, sehingga hopefully menjadi benar-benar intelligent. Nah, mungkin kita bisa memikirkan mungkin ada apa istilah baru setelah smart nation, misalnya intelligent nation. Nah, itu juga akan menjadi salah satu yang uh, bisa dikembangkan di kemudian hari. Nah, jadi semacam itu. Nah, moga-moga itu dulu ya diskusinya, nanti bisa bisa mendapatkan apa menggali apa namanya jawaban lagi lebih dalam di pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, saya akan sekarang menjelaskan mengenai tentang quick win strategies. Jadi pertanyaannya kayak tadi saya sampaikan, Estonia butuh waktu bertahun-tahun, Finland juga melakukan yang sama, Singapura itu juga udah lama sekali, Cina juga lama sekali. Nah, bagaimana kita kemudian mengakselerasi, misalnya untuk Indonesia kita bisa berhasil di Smart Nation. Nah, quick win strateginya ya kuncinya ada di roadmap. Jadi kita harus punya ya starting point-nya tentu saja dari industri 4.0 ya. Kita punya advantage di situ. Jadi mudahnya kita harus punya framework atau semacam kerangka berpikir gimana caranya kita ngambil manfaat sebesar-besarnya dari existing teknologi level yang sudah diimplementasikan. Dalam hal ini adalah industri 4.0. Jika kita sudah bisa ambil ini, itu akan sangat membantu ya dan sangat luar biasa. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan suatu roadmap. Nah, roadmap terbaiknya mana tidak bisa disamakan antar negara atau antar kota. Semua masing-masing punya advantage, punya kekhasan dan juga punya approach yang berbeda-beda. Nah, ini sangat tergantung dari masing-masing apa namanya masing-masing dari pendekatan sektoral atau demografis yang dimiliki. Tapi yang terpenting sebenarnya ini, jadi saya ingin menyebutnya itu adalah digital talents ya. Kesulitan terbesar itu bukan pada level infrastruktur fisik sebenarnya, tapi digital talents. Ya. Jadi kalau 5 tahun yang lalu kita di Indonesia ini digembar-gemborkan dengan infrastruktur fisik yang luar biasa. Nah, sebenarnya yang cukup dominan itu adalah kebutuhan adalah digital talents ya. Nah,
kita udah siapin, ya satu hal ya, infrastruktur itu penting untuk membuka isolasi terhadap daerah-daerah tertentu, itu kita sangat sangat setuju. Tapi pada sisi yang lain kita jangan sampai melupakan digital talents, karena digital talents ini seperti investment dan mereka bisa menjadi jalan tol yang versi yang lain, bukan bukan hanya jalan tol fisik sebenarnya begitu. Nah, sekarang contohnya kita di masa seperti pandemi ini, bagaimana kita kemudian kesulitan sekali itu digital talent. Ya, kita nggak bisa menghasilkan suatu apa ya inovasi yang cukup 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 apa cukup komprehensif, agresif gitu dan juga cukup fenomenal untuk tanda kutip menyelesaikan permasalahan ini. Jadi semacam itu. Nah, dan faktanya memang kita kebutuhan digital talent makin gede, makin kencang gitu. Jadi semacam itu. Nah, di satu sisi karena ada kondisi extraordinary pandemi ini, yang namanya digital talent jadi jobless karena mereka nggak punya kemampuan terserap di dunia kerja karena memang keterbatasan dunia kerja menyerap karena isu kemampuan finansial misalnya semacam itu. Nah ini jadi masalah. Satu sisi memang kita ada good news, ada beberapa digital talents kita yang kemudian karena kondisi terjepit kemudian memunculkan inovasi, membuat lapangan pekerjaan baru, uh, menemukan cara berbisnis baru dan seterusnya. Nah itu namanya menunjukkan bahwa elemen digital talent ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini menjadi elemen yang krusial untuk sukses tidaknya sebuah smart nation di ke depan. Dan kalau saya misalnya gitu, saya akan fokus ke sini karena memang ini luar biasa. Karena digital talent itu mengumpulkan katakanlah mengumpulkan anak-anak muda seperti teman-teman ini, tapi bagaimana kita punya cara berpikir yang konstruktif, visioner, dan berani agile untuk battle menghadapi permasalahan-permasalahan real. Nah, sehingga nanti kita keluar dengan suatu apa ya ide, inovasi atau produk yang memang benar-benar dibutuhkan oleh industri atau oleh masyarakat berbasis problem sosial. Nah, kemudian yang kedua sebenarnya ini yang saya sebut sebagai digital transformation dari sisi strategis ya atau culture. Nah, yang menjadi masalah adalah ya tadi tidak bisa sembarangan untuk mengimplementasikan. Jadi ini ada satu kayak rational berpikir ya, bagaimana sebenarnya yang dibangun dari sisi talent tadi dan seterusnya itu adalah ini kita pendekatannya smart nation itu sebagai pendekatan strategi dan culture, jadi gitu. Nah, ada beberapa yang membandingkan profesor di MIT itu punya punya publikasi yang mengatakan bahwa keberhasilan smart nation itu juga dipengaruhi oleh elemen culture suatu negara. Jadi kalau culture-nya memang sudah bagus, tanda kutip punya culture-culture apa value yang bagus, maka itu akan mendukung. Tapi kalau culture-nya buruk juga memang agak sulit. Maka kita juga bisa melihat nih beberapa culture negara, misalnya mohon maaf ya, di beberapa bagian negara lain yang memang tidak memiliki culture yang cukup kuat, ya cukup sulit meskipun mau dimasukin teknologi sehebat apapun ya akhirnya nggak jalan. Sama seperti kita lah, seperti kita di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita bisa ngelihat lah divide-nya atau jurangnya gap teknologi atau gap transformasi digital atau digitalisasi lah di kita itu cukup tinggi. Ada beberapa daerah yang bisa sangat cepat gitu karena memang kebutuhan dan juga karena memang situasi terkini ya seperti di ibu kota, di kota-kota besar ya karena yang laju ekonominya dari situ. Tapi ada juga negara apa daerah-daerah yang cukup sulit yang kita sudah dengar mereka sudah implement besar-besaran. Nah, tapi memang sulit karena memang ada sisi culture. Kemudian yang kedua adalah engagement. Nah, tidak hanya staff customer ya, tapi community engagement. Nah, masyarakat terlibat apa tidak, merasa membutuhkan apa tidak. Nah, selama ini kan kita merasa bahwa layanan-layanan publik berbasis teknologi informasi itu ya hanya untuk mempermudah pekerjaan para pemerintah, tapi tidak mempermudah kita sebagai citizen. Nah, ini kebalik sebenarnya. Tidak ada citizen centric ya di situ. Sehingga yang terjadi adalah ya sudah akhirnya nggak ada engagement. Jadi bahkan pada titik tertentu kita seperti apa ya seperti oke kita harus gunakan itu karena itu kewajiban kita sebagai masyarakat gitu bukan hak kita sebagai masyarakat ya, ini semacam itu. Contoh terbaru misalnya kita baru saja melaksanakan apa namanya itu sensus penduduk gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa feel-nya itu kewajiban kita atau hak kita atau bagaimana. Nah ini juga jadi pertanyaan jadi gitu karena mungkin kurang engagement harusnya caranya agak lain ya. Saya juga kemarin sempat itu melontarkan ide, harusnya memang sensus online-nya itu bukan model seperti ini seperti kita ditagih oleh negara gitu ya. Tapi ya harusnya negara itu men-survey kita, kemudian data sensusnya jadi lebih komprehensif dan lebih real. Saya juga mendengar beberapa tempat itu bahkan ada beberapa penolakan ya. Di samping isu pandemi juga isu yang lain.
Nah, kemudian nanti ada proses innovation. Dari situ nanti kita push untuk mengarah ke proses dan innovation. Nah, dari situ akan memunculkan teknologi. Nah, jadi ini adalah rumus ya bagaimana kita menjalankan digital transformation itu agar bisa berjalan dengan baik. Nah, cuma problemnya adalah tentu saja tidak mudah karena kita punya problem semacam ini ya. Jadi apa namanya fenomenanya adalah seperti iceberg kalau keren. Tapi juga sudut pandangnya ini bukti bahwa 360 degree of data itu ada. Nah, mungkin ada yang melihat ini sebagai gambar iceberg ya, ada juga yang menggambarkan sebagai tas plastik terbalik kan begitu. Nah, semuanya bisa benar tergantung sudut pandang kita. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ada fenomena perbedaan data view atau perspektif gitu ya. Nah, problemnya adalah ini. Pertama adalah ketika kita melihat smart nation atau yang lain itu sering terkungkung pada ini yang disebut sebagai visualized problem. Jadi hanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu visual, terlihat kemacetan ya, jalan mobil berjejer, kemiskinan, ada yang nggak makan di pinggir jalan, kemudian mungkin apa namanya itu kumuh, pemukiman kumuh kita lihat rumah-rumah di pinggir sungai dan seterusnya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau lebih dalam lagi, diving ke dalam, kita akan menemukan yang namanya pattern problem atau problem yang punya pola. Nah, sebenarnya misalnya kamu kumuh itu dari polanya di mana sih? Di kota apa di sungai-sungai kota atau di sungai-sungai mana? Kalau kita pergi ke desa, nggak ada tuh daerah yang kumuh di pinggiran sungai. Jadi sungai itu malah tempat kita bisa punya value yang banyak, bisa digunakan untuk perikanan, untuk pertanian dan seterusnya. Tapi yang terjadi pattern itu ada di perkotaan. Perkotaan pun ada di segmen tertentu dan seterusnya. Nah, jadi ini juga ada polanya. Nah, setiap pola itu selalu ada hubungannya, saling terkait. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, nanti mungkin akan terkait dengan pola-pola yang lain. Nah, pada titik tertentu nanti kita akan menemukan yang namanya deep problem atau problem puncaknya. Nah, Smart Nation itu menembak bukan sekedar pada visualize problem, tapi mencoba untuk mencari deep problem. Makanya butuh intelijen, butuh sistem yang cerdas, butuh data yang banyak, butuh analitik yang dalam. Itu bukan karena sesuatu hal yang pengen gaya-gayaan gitu, tapi karena memang digunakan untuk mencari ini problem-problem yang memiliki ciri-ciri tertentu, baik itu ciri-ciri yang bersifat berpola, ciri-ciri yang saling terhubung, dan juga ciri-ciri yang sifatnya itu problem-problem problematik yang dalam. Nah, ini yang menjadi nanti tantangan terbesar dari Smart Nation ya. Bagaimana kita bisa gali informasi dari situ. Jadi teknologi yang mendukung Smart Nation itu tidak sekedar digunakan untuk deliver service, tapi juga menemukan problem ini. Nah, jadi ini yang menjadi menarik gitu. Nah, kemudian ini juga menarik ya, human resource kita itu tadi yang disebut sebagai digital talent itu juga bukan hanya kumpulan orang yang siap bekerja ya konteksnya, tetapi menjadi human asset ya. Nah, kita punya otak, kita punya collectivity, kita punya integrity, kita punya growth, bisa growth. Nah, ini itu salah satu yang ingin dicari. Nah, pada titik tertentu nanti human resource kita juga menjadi human capital. Jadi punya nilai, punya value yang lebih dibanding yang lain. Nah, itu salah satu yang juga ingin dicari. Nah, memang pemerintah nggak bisa sendiri. Jadi ekosistem Smart Nation itu nggak bisa menyelesaikan problem-problem tadi itu sendiri. Nah, jadi pemerintah ya harus hadir gitu ya. Industri harus melakukan ini bisa menjadi enable sebenarnya di situ karena kita juga melihat bahwa kalau kita punya teknologi bagus-bagus itu ya terjadi karena industri memproduksi alatnya begitu. Kemudian perusahaan rintisan itu mendorong inovasi yang kita pikir saat ini nggak mungkin jadi mungkin, yang belum ada jadi ada, jadi kayak gitu. Itu biasanya ciri khas startup ya, jadi merintis gitu. Nanti kemudian kalau hasilnya bagus digulirkan ke industri. Nah, education ini juga menjadi penting karena ini menjadi support system ya, atau untuk tadi pembuatan cara berpikir dan segala macam. Harusnya universitas, perguruan tinggi itu nggak sekedar berkompetisi pada level peringkat, tetapi berkompetisi pada seberapa impactful peran kita dalam membuat masyarakat berpikir lebih bagus segala macam. Nah, itu menjadi salah satu tantangan ya. Nah, kemudian nanti juga people. Nah, people-nya ini juga menjadi penting karena people ini nanti
apa namanya, harus bisa bekerja secara kooperatif ya, untuk kepentingan yang lebih tinggi di semacam itu, lebih penting di semacam itu. Nah ini salah satu yang harus diperhatikan benar dari apa yang biasanya nanti problematikanya akan muncul banyak di sini. Nah, kemudian ini juga menjadi menarik. Kita punya problem landscape yang banyak sebenarnya, yang menyebabkan ide kita menjalankan Smart Nation itu jadi masalah sekarang. Ini saya tunjukkan ini hasil survei sebenarnya tahun lalu, di pertengahan tahun lalu. Pertama, misalnya problem landscape-nya di lingkungan pemerintah, itu selalu ribet dengan rules, ya, aturan main, birokrasi. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian sifat government itu biasanya mostly on system, jadi bekerja dengan sistem. Jadi kalau tidak tertuang dalam peraturan dia nggak mau kerja, misalnya begitu. Jadi sehingga seolah-olah inovasi yang sifatnya itu lain berbeda menjadi sulit untuk dijalankan di level pemerintah. Selalu menunggu apa ya persetujuan pimpinan misalnya begitu, selalu dikembalikan kepada peraturan misalnya gitu. Nah, dan kemudian pemerintah ini sifatnya protection, jadi fokusnya memang mostly protection. Kemudian promoting, nah, tetapi memang problemnya adalah ini insufficient coordination. Nah, ini jadi masalah. Nah, itu tipikal kita. Sehingga kalau kita punya masalah ini, masalah mendasar ini memang mau nggak mau kita harus mendorong agar terjadi transformasi ya menjadi smart government sebenarnya. Jadi, nah mungkin nggak caranya gimana? Nah itu kita bahas next. Kemudian industri juga sama. Mereka punya industrial service ya. They want to take profit misalnya gitu. Mereka pengennya kalau ngambil lulusan dari perguruan tinggi itu ya sudah langsung bagus gitu. Tapi mereka punya sumber daya di close, tidak mau di open juga. Pendekatannya juga rendah, tapi juga mereka punya standar yang sangat tinggi. Nah, sehingga ini juga perlu ada semacam industrial smart industry ya, untuk mereka tidak hanya service tapi juga open kepada dunia lain untuk kemudian mereka teridentifikasi kebutuhannya. Kemudian startup, nah ini juga menjadi masalah di Indonesia itu mostly high dream, ya, jadi high dream. Jadi mereka cara pandangnya adalah oke kita pengen solving problem seperti yang dilakukan oleh WhatsApp, oleh TikTok, oleh yang lain. Tapi sebenarnya kita nggak perlu sampai ke situ. Tapi kita perlu lihat aja sekitar kita. Kita sudah cukup banyak problematika di Indonesia itu yang kemudian bisa kita approach untuk kepentingan mencari solusi atau breakthrough ya, yang nanti menjadi produknya dari si startup. Nah, disruptif ya for business tapi not for talent. Jadi juga ini karena startup ya perusahaan yang masih merintis sehingga kadang sisi touch ke talent juga masih rendah. Ya less salary, high skill biasanya gitu. Kemudian less development karena memang orientasinya kan breakthrough terus ya. Jadi belum ada pada developmentnya. Kemudian very customized atau sangat unik. Nah, di sisi edukasi juga terjadi masalah karena masih formal orientation. Kita itu masih formal orientation. Katakanlah menteri kita udah bilang bahwa kita ada kampus merdeka, tapi masih orientasinya formal. Saya belum melihat ekspektasi yang benar-benar merdeka. Jadi kurikulum masih sangat ketat. Kita masih sangat berdebat dengan jumlah SKS dan segala macam. Kemudian lecture yang tidak mau melihat dunia luar. Jadi biasanya ya pokoknya saya punya materi ini saya ajarkan, tapi tidak mau coba exploring the real world, kemudian dibawa ke kampus sehingga teman-teman didekatkan dengan situasi realnya. Material ini jadi tidak update ya. Terus kemudian ya kita dekat dengan sains tapi realnya jadi jauh. Nanti juga jadi problematika tersendiri. Nah, kemudian ya kita sebagai individu juga ada masalah. Kita itu sifatnya individualis ya, namanya individualis. Berpikir kita tuh superhero, tapi sebenarnya belum jadi superhero. Kemudian learning path-nya itu seringnya pengennya instant. Jadi nyari learning path itu yang shortcut. Padahal proses untuk menuju ke sana kan penuh dengan proses yang berjenjang. Ini harusnya dikembangkan. Orientasinya itu pengen cepat diaplikasikan, tapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah basic. Contoh ya, Singapura itu invest kepada anak-anak SD, SMP-nya itu benar-benar di basic science. Nah, jadi contohnya begitu. Jadi dikuatin di situ karena begitu basic science-nya kuat, mereka nanti bekerja di mana atau tinggal di negara manapun, mereka selalu leading. Gitu. Contohnya kan siswa-siswa yang menang di beberapa olimpiade kompetisi internasional ya kita bisa lihat tinggalnya dari Singapura dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah soft skill-nya yang rendah. Nah, ini menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan ya dari sisi
uh, talent atau mungkin semacam apa namanya strateginya. Jadi untuk kepentingan Smart Nation. Jadi kalau misalnya Indonesia ini misalnya kalau dalam pemikiran saya kalau dia memang pengen segera masuk ke Smart Nation level, maka mau tidak mau harus fokus benar di talent. Karena talent ini yang meng-create inovasi, disrupsinya bagaimana dan seterusnya. Nah, itu kira-kira dari sisi apa namanya poin pembahasan mengenai strategi yang bisa kita ambil saat ini. Nah, mungkin ada pertanyaan